Terima kasih yang saya hormati pimpinan Banggar DPR RI serta rekan-rekan anggota Banggar DPR RI yang saya banggakan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenq, Sekjen Kementerian PUPR, Sekjen Kemenkes, serta para utusan pemerintah dari kementerian yang hadir pada rapat hari ini. Pimpinan, yang pertama saya ingin ke daerah ini melihat ini sebagai hal yang sangat prioritas, sehingga koordinasi pemerintah depan benar-benar fokus gitu. Jangan saat membahas belanja pemerintah pusat begitu semangat, tapi giliran yang benar-benar mencerminkan masyarakat di daerah melalui dana transfer ke daerah ini justru koordinasinya melemah. Saya pikir ini harus kemudian menjadi catatan kita bersama. Kita benar-benar harus berpihak pada dengan daerah, desa, dan juga tentunya masyarakat di daerah. Kedua, tentu kami mengapresiasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa ini yang telah dilakukan pemerintah. Tetapi menurut saya kebijakan TKDD ini seperti terkesan masih setengah hati. Dari 3.041 triliun tadi telah disampaikan ada 814, ya, hampir 815 triliun dari total APBN, artinya 27% dari total APBN. Kami melihat 27% ini tidak akan mampu kemudian mengakselerasi pembangunan di daerah. Contoh, kebetulan saya dari daerah pemilihan Kaltim, kami kemudian menggenjot pengelolaan sumber daya alam kami begitu optimal melalui perkebunan, ya, melalui pertambangan, sehingga tentu berpengaruh juga pada kemudian kualitas infrastrukturnya. Kalau infrastruktur yang ditangani Kementerian PUPR, kami sampaikan terima kasih banyak. Saat ini kualitas jalan nasional kami udah pelan-pelan sejak 2020 itu tadinya 75%, sekarang udah 80%. Insya Allah 2023 ke 2024 bisa di atas 90%. Tetapi kualitas jalan desanya, jalan antar kecamatan kabupatennya rendah. Sementara ini belum ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga saya pikir besaran TKDD ini juga harus kemudian menjadi diskusi ke depan agar keberpihakan ya negara pada masyarakat di daerah juga terlihat. Kemudian kita juga melihat sekarang ada lagi potongan, sudah kekurangan hanya 27%. Kami melihat ada rencana Pemda diminta untuk kemudian anggarkan 2% dari DAU dan DBH yang diterima. Alasannya untuk kemudian mengendalikan inflasi dari potensi dampak yang akibat kenaikan harga BBM. Harusnya ini spillover efeknya tuh sudah dipikirkan oleh pemerintah sebelumnya saat menaikkan BBM. Kalau ini dibebankan lagi ke pemerintah daerah, sementara APBD itu sebenarnya setengahnya udah anggaran untuk habis pakai saja, untuk gaji dan lain-lain. Ini tentu sangat mengganggu. Apalagi 2 tahun sebelumnya juga dipangkaskan TKDD ini 94 triliun dibebankan untuk penanganan COVID. Sehingga menurut saya ini kita coba, harapan kami bisa diminta lagi besaran TKDD ini ditingkatkan alokasinya Pak Dirjen. Terutama dana desa, karena kita ingin akselerasi pembangunan di desa ini dapat dilakukan dengan cepat dan optimal karena sudah 2 tahun ini tersisi oleh COVID-19. Nah, kemudian terkait transparansi dan dalam perhitungan dan pembagian alokasi DBH. Ini kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah ke depan ini transparan gitu. Good governance. Sehingga keraguan atau ketidakpercayaan pemerintah daerah dalam besaran angka-angka DBH ini bisa diminimalisir. Bagaimanapun
ada kemudian risiko ya, kerusakan lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan juga harus diperhatikan nilai deflasi dari pengelolaan sumber daya alam ini Pak Dirjen. Sehingga menurut saya tadi sudah disampaikan juga sangat bagus, kemudian kalau ada juga fokus DAK kita terhadap lingkungan dan lain-lainnya. Ini penting. Kalau di kemudian hari siapa yang membiayai potensi bencana dari pengelolaan sumber daya alam? Termasuk juga kami inginkan DBH sawit luar biasa, undang-undang kemarin AKPD, agar DBH sawit tahun depan juga sudah menjadi perhitungan berikut indikator perhitungannya disiapkan agar di 2023 DBH sawit sudah menjadi masukan juga untuk DBH di daerah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperhatikan waktu. Lanjut Pak Sukamto.